Salve, salam jumpa kembali dengan saya Romo Adnan di dalam channel ini. Semoga Bapak Ibu Saudara-saudari dalam keadaan sehat walafiat. Di pagi hari ini saya akan menyuguhkan renungan yang saya bawakan ini. Semoga berguna untukmu sekalian. Selamat menonton, selamat berefleksi. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius bab 24 ayat 42 sampai 51. Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Berjaga-jagalah, sebab kalian tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pencuri datang waktu malam, pastilah ia berjaga-jaga dan tidak membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendaklah kalian selalu siap siaga, sebab Anak Manusia datang pada saat yang tidak kalian duga. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana, yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberi makan kepada mereka pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya sedang melakukan tugasnya itu ketika tuannya datang. Aku berkata kepadamu, sungguh Tuan itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi jika hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama para pemabuk, maka Tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak ia sangka dan pada saat yang tidak ia ketahui. Maka hamba itu akan dibunuhnya dan dibuatnya senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, sebuah pepatah kuno bunyinya demikian, tempus fugit, artinya waktu berlari dengan cepatnya. Waktu akan terus bergulir dan kita tidak bisa memutar kembali waktu atau menghentikan waktu. Waktu akan berjalan sesuai kehendaknya sendiri dan janganlah pernah berusaha untuk menghalanginya. Yang jelas, kita adalah masa lampau dan masa sekarang. Kita adalah fana dan abadi, tapi kita adalah sempurna. Kita punya akhir, tapi kita berjalan tanpa akhir. Transisi dan transformasi dari apa menjadi siapa. Ada yang pasti berlalu, ada yang pasti tertinggal sebagai kenangan, tapi ada yang dibawa sebagai yang fundamental, yaitu Tuhan tetap sama dari kemarin, hari ini, dan esok. Dalam Injil hari ini, Yesus memberitahu kita bahwa saat kedatangan kedua dirinya sebagai hakim, yaitu hari kiamat, tak pernah dapat diduga, tak pernah dapat disangka atau diketahui oleh siapapun, juga oleh orang-orang yang hobinya meramal akhir zaman, dan juga tidak dapat dideteksi oleh teknologi secanggih apapun. Oleh karena itu, Yesus meminta sikap yang tepat dari kita, yaitu berjaga-jaga dan bersiap siaga. Yesus memberitahu kita karena Dia adalah Tuan atas rumah diri kita, dan Dia tidak ingin rumah diri kita dibongkar atau diporak-poranda. Karena akhir zaman berada dalam wewenang Allah Bapa semata, dan Yesus tidak diberi wewenang untuk mengetahuinya. Yesus ingin agar kita menjadi hamba yang setia, yang senantiasa menghargai kepercayaan dan tanggung jawab yang telah diberikan olehnya. Yesus ingin agar kita menggunakan waktu yang ada dengan bijaksana dan penuh tanggung jawab untuk menghasilkan karya yang menyenangkan hati Tuhan. Yesus tidak ingin kita bersikap lalai, meremehkan waktu, menyia-nyiakan waktu, dan tugas yang telah Dia percayakan kepada kita. Yesus ingin kita menjadi orang-orang kepercayaan Tuhan, dan bukannya menjadi orang yang mengalami kesengsaraan dan penderitaan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, hari ini seluruh gereja Katolik merayakan peringatan Santa Monica. Santa Monica adalah ibunda Santo Agustinus.
Monica lahir dari sebuah keluarga Katolik yang saleh. Monica menikah dengan Patricius, seorang yang masih kafir dan cepat panas hati. Keduanya dikaruniai seorang anak bernama Agustinus yang kemudian menjadi Santo Agustinus. Agustinus dan ayahnya Patricius selalu membuat mamanya Monica tertekan secara rohani. Agustinus di masa mudanya hidup penuh dosa, sedangkan Patricius ayahnya suka mencela Monica yang setiap saat berdoa kepada Tuhan. Tetapi Monica pantang menyerah. Siang dan malam berdoa supaya anaknya Agustinus dapat berubah menjadi pemuda yang berbudi luhur. Monica tidak mengutuk Agustinus tetapi mendoakannya agar dia dapat bertobat. Monica percaya bahwa Tuhan pasti akan melakukan hal terbaik bagi putranya. Doa Monica yang tak kunjung padam disertai air mata telah mendatangkan pertobatan bagi suaminya dan juga anaknya. Ada sebuah pengalaman menarik ketika mereka dalam perjalanan pulang ke Kartago. Monica berkata kepada Agustinus, "Anakku, bagi ibu sudah tidak ada sesuatu pun di dunia ini yang memikat hatiku. Ibu tidak tahu untuk apa mesti hidup lebih lama, sebab segala harapan ibu di dunia sudah dikabulkan Tuhan." Ini adalah sebuah ungkapan hati seorang ibu yang mengasihi anaknya. Santo Agustinus sendiri memberi kesaksian yang lain lagi tentang ibunya. Sambil duduk di dekat jendela dan memandang ke laut biru yang tenang, ibuku berkata, "Anakku, satu-satunya alasan yang membuat aku masih ingin hidup sedikit lebih lama lagi adalah aku mau melihat engkau menjadi seorang Kristen sebelum aku menghembuskan nafasku. Hal itu sekarang sudah dikabulkan Allah. Bahkan lebih dari itu, Allah telah menggerakkan engkau untuk mempersembahkan dirimu sama sekali kepadanya dalam pengabdian yang tulus kepadanya. Sekarang, apalagi yang aku harapkan?" Sebelum meninggal dunia, Monica berkata kepada Agustinus, "Anakku, kenanglah aku di altar Tuhan." Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, pada perayaan peringatan Santa Monica ini, kita disadarkan bahwa bagi Tuhan tak ada kata terlambat, karena Tuhan hadir melampaui waktu bahkan ruang. Tuhan selalu memberikan kita kesempatan dan waktu yang indah untuk selalu berjumpa dengannya. Kita perlu sadari bahwa kita semua memiliki waktu yang sama, tidak ada yang lebih dan tidak ada yang kurang. Kita perlu menggunakan waktu yang ada untuk berbuat banyak kebaikan. Tuhan telah mempercayakan tugasnya kepada kita. Tuhan ingin agar waktu yang diberikan dapat dimanfaatkan untuk mengerjakan tugas-tugas yang telah dipercayakannya itu. Karena suatu hari Tuhan pasti datang kembali dan menuntut pertanggungjawaban dari kita. Tuhan tidak ingin kita hanya siap sedia sesaat, di saat Dia datang saja. Tuhan ingin kita siap siaga menyambut kedatangannya setiap saat dan setiap waktu. Jangan sampai Tuhan datang dan mendapati kita sedang tidak melakukan tugasnya. Karena Tuhan telah mengingatkan kita bahwa hamba yang setia diberikan pahala, sedangkan hamba yang jahat akan dihukum di dalam penderitaan. Semoga kita selalu berusaha menjadi hamba yang setia, yang menghargai waktu dan setia bekerja. Marilah kita memohon doa dari Santa Monica agar kita setia menghargai waktu dan setia melaksanakan tugas-tugas dan tanggung jawab kita. Amin. Selamat pagi dan selamat berkarya. Salve. Tuhan memberkatimu sekalian. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, terima kasih sudah menonton video ini. Jika suka dengan video ini, silakan like, komen, subscribe, dan bagikan juga dengan teman-teman kalian.